tapi selamanya. Dulu ku tersesat dalam dosa, Yesus datang menyelamatkan daku. Ku diangkatnya dari dosa, sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Sukacita memenuhi kalbu, karena Tuhan menebus jiwaku. Ku selamatlah oleh darahnya, sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Selamat datang di sekolah minggu, pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati, kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan, untuk bersedia terima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Halo adik-adik. Hai, selamat pagi. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita semuanya bangkit berdiri dulu ya. Ayo bangun. Kita Biar mau bersemangat. menggerakkan badan. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan sama Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Dalam suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita berdoa dulu ya. Yuk. Satu Lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa mengikuti ibadah hari ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa memuji Tuhan dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, pasti adik-adik juga hari ini senang dan bersuka cita ya. Nah, seperti Klausa udah ingetin minggu lalu ya. Ternyata sukacita itu berasal dari Tuhan. Yuk, kita mau bangkit berdiri lagi dan kita akan nyanyikan I've Got Joy.
oh why, down in my heart, deep, deep down in my heart, Jesus gave it to me, and no one can destroy it. Destroy, destroy, destroy. Oops, I've got joy down in my heart, deep, deep down in my heart. I've got joy. I've got joy down in my heart, deep, deep down in my heart. J-O-Y, down in my heart, deep, deep down in my heart. Jesus gave it to me, and no one can destroy it. Destroy, destroy, destroy. Oops, I've got joy down in my heart, deep, deep down in my heart. Iya, senang sekali ya. Kita punya Allah yang memberikan sukacita. Selain itu ya Lause ya, kalau Tuhan itu ya bisa juga memberikan kita kesembuhan Lause dari sakit penyakit. Nah, misalnya nih Lause, kalau ada keluarga Lause yang sakit, ya anak-anak harus ngapain nih Lause? Harus berdoa, Lause. Iya, ternyata ada kekuatan ya Lause ya di dalam berdoa. Nah, kalau kita bisa berdoa, mendoakan orang yang sedih, orang yang sakit, kita bisa menjadi pahlawan. Kecil ya, pahlawan kecilnya Tuhan. Iya, ya, meskipun Lause. masih kecil, kita bisa jadi pahlawan. Betul. Nah, dengan Betul. cara kita bisa berdoa untuk orang lain. Aku pahlawan kecil, Tuhan panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Pahlawan kecil. Aku pahlawan kecil, Tuhan panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Wah, kalau ada Tuhan di pihak kita, pasti kita bisa berkemenangan. Siapakah lawan kita, Lause? Tidak ada. Nah, Sekarang kita mau memberikan persembahan ya. oke, kita ambil apa Lause? Celengan. Dan uangnya. Lalu kalau tidak cukup celengannya, kita bisa scan barcode atau minta papi mami untuk transfer ke nomor rekening ini. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, pastinya akan jadi milikmu. Beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, pastinya akan jadi milikmu. Yuk, sekarang kita akan berdoa persembahan. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang sudah Engkau berikan kepada Papa dan Mama. Tolong Tuhan yang pakai uang ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab, buku terindah.
Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Hai anak-anak, ketemu lagi sama Lause Esther. Yuk, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur Tuhan udah memimpin sampai hari ini kami boleh sekolah minggu lagi. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, tolong kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, Lause mau tunjukin 2 gambar binatang. Ada domba, ada juga gajah. Nah, kira-kira nih ya, kalau mereka berdua bertanding, kira-kira siapa ya yang bakal menang? Kayaknya yang menang siapa? Gajah. Kenapa? Karena gajah itu tinggi, badannya besar dan lebih kuat. Nah, anak-anak, hari ini Lause mau cerita dari Alkitab. Lause mau kenalin sama anak-anak tentang 2 orang. Yang satu badannya besar, tinggi, yang satunya lagi biasa aja sih. Nah, kayaknya anak-anak udah tahu deh itu siapa. Yuk kita dengerin ceritanya ya. Hari ini Lause mau kenalin 2 orang sama kalian. Kita lihat yang pertama dulu ya. Yang pertama ini dari bangsa Filistin. Namanya Goliat. Goliat ini tinggi sekali. Badannya pun besar. Kepalanya memakai topi perang dari tembaga. Bajunya bersisik dan sangat berat. Kakinya pun ditutup oleh tembaga. Bahunya pun dilapisi dari tembaga. Dia membawa senjata yaitu tombak. Tapi bukan tombak biasa. Tombaknya berat sekali. Jadi pasti Goliat ini kuat sekali ya. Nah, sekarang kita lihat yang kedua ya. Yang kedua adalah orang dari bangsa Israel. Namanya Daud. Daud ini anak Isa yang paling kecil. Dia ini masih muda. Kerjanya menggembalakan domba punya papanya. Pada saat itu, bangsa Israel sedang berperang dengan bangsa Filistin. Bangsa Filistin berkumpul di tanah Yehuda, sedangkan orang Israel berkumpul di lembah Tarbantin. Nah, koko-kokonya Daud, karena umurnya sudah lebih besar, ada yang ikut berperang. Sedangkan Daud gak ikut berperang karena dia masih muda. Kemudian, papanya ini menyuruh Daud untuk datang ke tempat berperang, membawakan makanan, dan melihat apakah kokonya itu selamat atau tidak. Nah, waktu Daud datang, Daud ketemu dengan koko-kokonya. Koko-kokonya itu kaget sekali. Kenapa Daud bisa ada di sini? Dia kan harusnya menggembalakan domba punya papanya itu. Nah, pada saat itu pun Daud melihat Goliat yang sedang menantang bangsa Israel. Hei, siapa yang berani melawan aku? Kalau kalian bisa melawan aku, maka bangsa Filistin akan menjadi hambamu. Sedangkan kalau kalian yang kalah, kalian harus menjadi hamba kami dan harus menuruti kami. Hahaha. Waktu bangsa Israel mendengar, mereka semua menjadi ketakutan. Karena tidak mungkin mereka bisa melawan Goliat yang sangat tinggi, sangat besar, dan sangat kuat itu. Tapi anak-anak, respon Daud ini sangat berbeda. Dia gak ketakutan seperti bangsa Israel yang lainnya. Daud malah bilang gini, siapa dia sampai berani menghina barisan daripada Allah yang hidup? Wah, ternyata Daud ini gak suka loh kalau Goliat menghina Tuhan. Kemudian Daud ini datang
menghadap raja. Dia bilang ke raja kalau Daud mau melawan Goliat. Raja sampai kebingungan. Hah? Mana bisa kamu melawan Goliat yang begitu besar itu? Kamu kan masih muda. Tapi Daud ini mencoba meyakinkan raja. Gimana ya kira-kira cara Daud meyakinkan raja? Jadi nggak ya Daud melawan Goliat? Kita lanjutin minggu depan ceritanya ya. Nah anak-anak udah nonton kan tadi videonya? Sekarang Lause mau kasih beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama ya. Siapa yang tadi ketakutan waktu melihat Goliat? Iya, bangsa Israel. Bangsa Israel itu begitu ketakutan waktu melihat Goliat. Nah sekarang Lause mau tanya, kalau Daud ketakutan gak ya waktu melihat Goliat? Enggak, Daud itu nggak takut, dia malah marah. Kenapa ya Daud marah? Karena Daud nggak suka kalau Tuhan dihina. Langsung mau tanya lagi, kira-kira kenapa ya? Kok Daud itu responnya, sikapnya berbeda sih sama bangsa Israel? Yang lain kan ketakutan, tapi kalau Daud ini nggak takut. Kenapa ya? Iya, karena Daud ingat kalau Daud itu punya Tuhan yang lebih besar daripada Goliat. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar dari ceritanya Daud. Kita mau belajar tentang gimana cara dia merespon, cara dia bersikap waktu ada masalah. Kalau bangsa Israel kan tadi waktu melihat Goliat ketakutan. Nah, kalau Daud waktu melihat Goliat gimana? Dia tahu sih Goliat itu besar, Goliat itu tinggi, Goliat itu kuat. Tapi yang membedakannya adalah dia mengingat Tuhan. Dia ingat kalau Tuhan itu jauh lebih besar dari apapun. Nah, anak-anak, kalau kita lagi ada masalah, gimana ya biasa sikapnya kita, responnya kita? Misalnya, kalau lagi ada ulangan atau ujian, atau kita lagi mau belajar sesuatu nih, belajar berenang, belajar piano, belajar menggambar. Kadang-kadang kita itu keburu ketakutan duluan, takut nggak bisa, takut tenggelam, takut jelek, padahal kita belum coba. Nah, pokoknya kita keburu ketakutan duluan, padahal kita harusnya ingat kalau kita itu punya Tuhan yang besar. Nah, harusnya waktu ada kesulitan atau kita lagi takut, kita ingat sama Tuhan, kita berdoa dan bersandar sama Tuhan. Karena kita tahu apa? God is big. Ya, Tuhan kita itu besar, Tuhan kita itu kuat. Nah, tapi apakah cukup berdoa doang? Nah, kira-kira Daud selain berdoa, dia ngapain lagi ya? Kita lanjutin ceritanya minggu depan, oke? Sekarang kita mau menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan kita dari Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Oke, sekarang kita berdoa. Yuk, kita tundukkan kepala kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh belajar dari Daud, kalau Daud boleh selalu mengingat Tuhan di dalam kesusahannya, kesulitannya. Kami boleh bersandar sama Tuhan, karena kami tahu
Tuhan begitu besar dan Tuhan begitu hebat. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita tentang Daud yang melawan Goliat. Siapa yang menang? Maksud? Daud. Daud bisa menang dengan bantuan Tuhan. Sekarang kita nyanyiin lagunya sama-sama ya. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diayunkan pengali-aliannya. Tas! Goliat mati, bersorak berglori. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diayunkan pengali-aliannya. Tas! Goliat mati, bersorak berglori. Sekarang kita mau menerima Doa berkat. Anak-anak, mari kita tunduk kepala, kita akan mendapatkan doa berkat. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus yang sudah mati di atas kayu salib bagi setiap kita, kasih penghiburan, pertolongan daripada Allah Roh Kudus, menyertai semua anak-anak dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita aktivitas. Hari ini kita mau membuat ketapel dari kertas. Pertama-tama kita siapin dulu ya bahannya. Kita perlu 5 lembar kertas, gunting, 2 buah karet gelang, dan selotip. Kita ambil 5 lembar kertasnya dan kita lipat kira-kira 2 cm seperti ini. Lalu kita lipat lagi. Lipat lagi. Lipat lagi. Sampai 4 kali lipatan. Sesudah itu, kalian bisa ambil gunting dan kalian gunting seperti ini. Dan gunting juga sisi sebelahnya seperti ini. Nanti setelah kalian gunting, hasilnya akan seperti ini adik-adik. Kemudian kalian ambil 2 buah karet gelang dan kalian masukkan ke sini. Seperti ini. Kemudian kalian lipat lagi. Setelah itu, kalian gunting. Kemudian, kita akan menempel dengan selotip. Kemudian kita akan lipat seperti ini. Dan kalian tempel dengan selotip. Pastikan semuanya tertempel ya, dari ujung sampai ujung.
Setelah kalian tempel dengan selotip, kalian lipat menjadi 2. Kemudian kalian lipat lagi seperti ini. Kalian bentuk seperti ini. Jadi deh ketapel kita adik-adik. Sekarang kita akan membuat pelurunya ya. Caranya, ambil potongan kertas seperti ini dan kalian lipat. Lipat seperti ini. Kalau kepanjangan bisa kalian gunting ya. Lalu kalian lipat menjadi 2 seperti ini. Kalian bisa membuat sebanyak yang kalian mau untuk pelurunya ini. Lalu kalian bisa memainkannya seperti ini. Ambil ketapel kertas kalian yang tadi kalian buat, lalu ambil pelurunya. Setelah itu kalian masukkan seperti ini dan kalian tarik. Arahkan ke gelas plastik. Selamat mencoba adik-adik. Sekolah minggu kita sudah selesai nih. Iya, Lause betul. Nah, sekarang waktunya kita menyanyikan lagu Selesailah Sekolah Minggu. Oke. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. 除了学校以外，我们要回家去。再会，再会，愿上帝保护你。再会，再会，愿上帝保护你。除了学校以外，我们要回家去。再会，再会，愿上帝保护你。再会，再会，愿上帝保护你。 Sampai Sampai minggu jumpa minggu depan. Dadah. Dadah. The Lord lift his countenance upon